Menarik banget. Tadi Mbak Prita juga mention tentang dana pendidikan anak ya. Yes. Dan aku juga sempat baca tulisan Mbak Prita, yang dimana komitmen terpanjang di financial planning itu bukan cicilan rumah, Yes. melainkan pembayaran dana pendidikan anak. Satu anak sama dengan 18 tahun bayar pendidikan mereka. Kalau pakai topi antagonis, ada juga orang tua yang melihat itu sebagai investasi masa depan. Anakku investasi. Ini mungkin agak tertampar bagi sebagian orang, tapi aku mau masuk ke cara pandangnya Mbak Prita. Bagaimana yang sebenarnya atau seharusnya kita melihat dana pendidikan anak. Pertama, I feel so sorry untuk anak yang mungkin orang tuanya masih berpikir seperti itu. Yep. Nak, I understand what you feel, jadi sabar ya. Sabar, Udah sabar mulai. ya. Sabar gitu. Alhamdulillah aku dan suami aku sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Pertama, kita tuh percaya bahwa kita tuh menikah tuh sadar. Aku dan suami aku menikah secara sadar. Kita punya anak juga sadar. Ya bikinnya juga sadar kan, gitu. Artinya pada saat kita sadar, ya kita ngerti bahwa anak itu adalah amanah dan tanggung jawab orang tua. Aku sedikit religius, sedikit belok. Emang begitu juga ajaran di agama aku. Gitu kan, sebagai muslim tuh seperti itu. Nggak ada tuh yang bilang bahwa anak tuh berutang atas apapun yang orang tuanya udah keluarin, tuh nggak ada. Tapi aku memang bertanggung jawab mendidik anak juga baik secara segala ilmu termasuk agama. Hopefully kalau dia juga jadi anak yang soleh dan soleha, kan orang tuanya juga yang kebagian. Benar. Kan sebenarnya kayak gitu aja gitu loh. Tapi bukan dengan cara aku nunjuk ke anak, lihat ya apa yang bunda sama ayah udah kerjain nih. Nih tagihan dari kamu dulu nih. Kamu lagian sih dulu lahirnya sesar pakai sungsang segala gitu kan. Mestinya kalau kamu udah ini kan segala macam kamu lahir normal aja lebih murah. Apalagi gini-gini. Kamu sih lagian kurang pinter gak dapat beasiswa. Itu ada istilahnya loh. Namanya financial enmeshment. Financial enmeshment. Enmeshment. Itu adalah sikap hidup orang tua di mana dia itu menekan anak dari sisi finansial, dalam artian kamu itu ngutang sama saya karena saya udah ngerjain segini banyak untuk kamu. Dan itu bahaya banget. Karena penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa 80% kualitas anak itu ditentukan oleh orang tua yang berkualitas. Jadi orang tua tuh emang harus berkelas, sorry banget. Karena orang tua gak berkelas, itu menghasilkan anak yang juga gak berkelas. Itu akan turun-temurunnya seperti itu. Meskipun ada, tapi secara data sangat kecil. Tapi itu ada. Gini ya, kalau kita ngomong financial enmeshment,